sebagian orang-orang Jawa itu akhirnya mengarungi laut lepas. Sebelumnya, mereka hanya bisa memandangi laut kidul di selatan Jawa yang ombaknya ganas itu. Pada November 1905, setelah melihat sekilas megahnya kota Betawi, mereka pun naik kapal yang bersandar di Tanjung Priok. Setelah mengarungi laut Jawa bagian barat, kapal uap mereka pun melayari Selat Sunda dan akhirnya tiba di pelabuhan kecil di Teluk Betung. Saat ini pasar ikan Gudang Nelang Teluk Betung. Mereka pun menginjakkan kaki di Sumatera, di daerah yang kala itu termasuk ke dalam wilayah Karisidenan Lampung. Dari Teluk Betung, orang-orang Jawa itu berjalan kaki ke Gedong Tataan selama 2 hari. Tak ada kendaraan bermotor untuk mengangkut 815 orang yang terdiri atas 155 kepala keluarga beserta keluarganya. Daerah-daerah yang mereka lalui masih sangat sepi. Hari-hari berat pun langsung menghadang. Mereka bermalam di jalan. Lokasi mereka menginap di daerah Negeri Sakti yang kini terdapat rumah sakit jiwa di dekatnya. Esoknya, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah yang dituju. Setelah itu barulah mereka mulai membuka lahan. Setengah hari bekerja mengurus lahan untuk kepentingan pemerintah Belanda, setengah hari lagi untuk mengurus ladang mereka sendiri. Pemerintah kolonial tak lupa memodali bola besi berdiameter 50 cm untuk merobohkan pepohonan. Angkatan pertama kolonisten membuka kebun karet di sekitar Gedong Tataan. Mereka pekerja kebun. Sebelum punya rumah dan membuat kampung, orang-orang Jawa itu tinggal sementara di sebuah bangunan yang disebut bedeng. Bedeng itu sekarang sudah menjadi bagian dari Tangsi Tentara Nasional Indonesia. Letaknya tak jauh dari museum. Orang-orang Jawa yang disebut kolonisten itu membangun kampung pertama persis di sekitar museum saat ini. Kampung yang di mata administrator kolonial mirip koloni itu dinamai Bagelen. Nama itu diambil dari daerah asal orang-orang Jawa itu yang berada di wilayah Purworejo. Desa Bagelen di Lampung itu kini termasuk wilayah Kecamatan Gedong Tataan yang masuk Kabupaten Pesawaran. Bagelen yang menjadi daerah asal kolonisten itu tergolong daerah berbahaya bagi pemerintah kolonial. Daerah yang pada masa itu masuk ke wilayah Karisidenan Kedu dipenuhi keturunan pengikut Diponegoro. Meski lama tak memberontak, orang-orang di daerah yang sebagian tanahnya tandus itu tetap saja membuat cemas. Selain menjadi transmigran, sebelumnya orang-orang Bagelen juga ada yang bekerja sebagai kuli di perkebunan-perkebunan kolonial di Delhi. Semula, orang-orang Bagelen ini hendak dikirim ke Banyuwangi. Daerah di pesisir timur Pulau Jawa ini kemudian dianggap tidak cocok. Bisa saja orang Bagelen itu pulang lagi ke kampungnya ketika kegiatan bertaninya tidak berhasil. Keresidenan Lampung dirasa cocok, selain karena harus menyeberang lautan, daerah itu dianggap masih banyak lahan kosong. Untuk membuat para kolonisan itu betah, mereka diberi bantuan secukupnya. Sebagai perangsang, setiap kakak diberi premi 20 gulden, disediakan alat-alat masak dan alat-alat pertanian. Mereka juga diberi material untuk membangun perumahan dan bahan-bahan makan untuk 2 tahun. Menurut anggaran pemerintah, biaya per kepala keluarga adalah 300 gulden, tidak termasuk biaya pembangunan jalan dan irigasi. Hal itu dilakukan hingga 1927. Setelah 155 keluarga tiba di Gedong Tataan pada 1905, bergelombang-gelombang orang-orang Jawa yang jadi kolonisten pun berdatangan ke Keresidenan Lampung. Menurut data Museum Transmigrasi, tahun berikutnya ada 550 kakak Jawa asal Banyumas juga didatangkan. Bersama anggota keluarga yang dibawa, jumlah total mencapai sekitar 2.795. Orang-orang yang menjadi kolonisten pun tak hanya dari Bagelen saja, tapi dari daerah-daerah lain juga. Dari tahun 1919 hingga 1928, selain masih mendatangkan kolonisten asal Kedu, didatangkan juga dari Kediri dan Tulungagung. Jumlah orang Jawa di Lampung tentu saja membengkak.
menjadi puluhan bahkan akhirnya ratusan ribuan. Hampir tiap tahun ada gelombang kolonisten baru. Menurut data Museum Transmigrasi, sekitar 51.000 lebih KK atau 206.000 jiwa lebih telah dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari 1905 hingga sekitar 1943. Sampai pada 1919 dibangun Lema Desa Inti. Segala sesuatunya di sini diatur seperti di Jawa, termasuk struktur pemerintahannya dengan Kamituo, lurah dan asisten Wedana yang berlainan dengan struktur pemerintahan masyarakat lokal sekitarnya yang merupakan masyarakat adat. Sistem pertaniannya pun juga berbeda. Dari tahun ke tahun, situasi dan fasilitas yang dihadapi para kolonisten menjadi jauh lebih baik dibandingkan angkatan pertama yang datang pada 1905. Sudah banyak jalan yang dibangun. Kendaraan bermesin pun sudah disediakan untuk mengangkut para kolonisten. Fasilitas untuk menunjang kegiatan pertanian pun semakin disediakan. Sarana irigasi dibangun, di antaranya viaduk yaitu jembatan air atau jalur air. Salah satu yang masih tersisa di Desa Pajaresuk di Pringsewu. Viaduk itu dibangun sekitar 1928. Poliklinik untuk kesehatan kolonisten dan sekolah dasar untuk anak-anak juga disediakan. Sekolah dasar yang hanya mengajarkan berhitung, membaca dan menulis itu dinamai Bagelen School. Selain gedung tataan, daerah Kota Agung yang kini menjadi jantung Kabupaten Tanggamus pun menjadi tujuan sejak 1922. Bahkan, mantan kuli kontrak Jawa di perkebunan di Sumatera Timur, Macam Deli pun diarahkan ke garasi di Lampung sejak 1932. Mereka ditempatkan di sekitar gedung tataan dan Sukadana. Antara 1939 hingga 1940, puluhan ribu orang dari Pulau Garam, Madura juga hijrah ke Lampung. Pilihan jatuh pada hutan cadangan milik warga di daerah Sukadana yang sekarang terkenal sebagai daerah transmigrasi metro. Sebelum 1935, daerah ini telah ditempatkan sekelompok kolonisten, tapi pengiriman secara besar-besaran baru dimulai pada 1935 setelah diadakan persiapan-persiapan yang lebih memadai. Sebelum berangkat pun mereka disuguhi hiburan ketoprak sebagai tanda perpisahan. Jika area koloni di Sukadana melahirkan kota baru bernama Metro, area koloni Gedong Tataan ikut melahirkan kota yang kini bernama Pringsewu. Setelah Indonesia merdeka, istilah kolonisten berubah menjadi transmigran. Intinya sama, memindahkan penduduk untuk membuka daerah baru. Pada 1952, pemerintah Republik Indonesia mengirim orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Jumlahnya 6.111 orang atau 1.220 KK. Orang-orang ini ditempatkan di daerah-daerah bernama Sekampung, Purbolinggo, Banjit, dan Pekalongan. Dari tahun 1952 hingga 1968, terdapat 53.168 KK atau 221.035 jiwa yang dipindahkan. Hari diberangkatkannya transmigran pada 12 Desember 1950 kemudian dijadikan Hari Bakti Transmigrasi. Meskipun sejatinya transmigrasi sudah dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 1905. Berarti di zaman kolonial tak hanya petani yang dibawa pemerintah Indonesia ke daerah tujuan transmigrasi, guru dan tenaga penting lain juga dibawa. Para transmigran tak hanya berasal dari Jawa dan Madura saja, tapi juga Bali dan Lombok. Karenanya, ada replika rumah-rumah adat dari daerah asal di komplek Museum Transmigrasi. Belakangan, di beberapa daerah pelosok Lampung, rumah-rumah Bali di sekitar pantai barat banyak ditemukan. Kini Lampung terlalu penuh untuk dijadikan daerah transmigrasi. Saat ini, Lampung sekarang jadi daerah asal transmigran. Lampung bukan lagi menjadi daerah tujuan transmigrasi, justru transmigran asal Lampung yang kini banyak dikirim ke Kalimantan. Hingga hari ini, dampak transmigrasi yang sebetulnya dimulai sejak 1905 oleh Belanda dan dilanjutkan Republik Indonesia pada 1950 masih terlihat di Lampung. Setelah transmigrasi berjalan, tentu saja banyak pendatang lain datang, dan para transmigran itu juga beranak pinak. Berdasarkan etnisnya, menurut data dari pemerintah Provinsi Lampung,
Ternyata presentasi orang Jawa yang tertinggi, yakni 65,8%. Disusul Lampung 12,8%, Sunda 11,36%, Minangkabau 3,57%, Batak 2,13%, Bali 1,73%, dan etnis lainnya 2,15%. Di daerah bekas tujuan transmigrasi itu, tak sulit mencari nama daerah dengan nama Jawa di Lampung. Di Pringsewu, setidaknya ada kecamatan-kecamatan dengan nama Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukaharjo, Ambarawa, Adiluwih, Banyumas, dan Pagelaran Utara. Di Kecamatan Banyumas saja terdapat desa-desa bernama Sri Wailangsep, Sri Rahayu, Banyurejo, Mulyorejo, dan Sukamulya. Di Metro ada kecamatan bernama Bantul, mirip dengan nama kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Di Metro terdapat kampung bernama Ganjar Agung, Yosodadi, Hadimulyo, dan Banjarsari, Purwosari, Karangrejo, Mulyojati, Tejosari, Margorejo, dan lain sebagainya. Orang-orang ini berbahasa Jawa, meski tak sehalus orang-orang Jawa berbahasa Jawa di Pulau Jawa. Di antara mereka masih memelihara hubungan dengan sanak famili mereka di Pulau Jawa. Begitulah jejak Jawa di tanah Sumatera yang seabad lebih usianya.